السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi, begitu pula kepada jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW dahulu sering kali mengulang pesan-pesan khutbah di dalam khutbah-khutbah beliau SAW, yang sampai dahulu ada seorang sahabiat yang menghafalkan surah Qaf dari khutbahnya Nabi SAW. ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها يوم الجمعة, yang beliau sering mengulang-ulang di setiap khutbah Jumatnya alal mimbar, di atas mimbar-mimbarnya surah Qaf, sehingga sampai ada sahabiat yang menghafalnya. Pesan penting bahwa memang orang beriman senang bila diingatkan, orang beriman senang bila diingatkan, orang beriman senang bila dinasihati. Sebagaimana Allah mengatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Di antara peringatan yang ingin khatib sampaikan pada hari ini adalah berkenaan dengan bulan yang Allah muliakan. Allah mengatakan dalam surah Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusakum. Sungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun yang Allah ciptakan adalah 12 bulan. Dan di antaranya adalah 4 bulan yang Allah haramkan. 4 bulan itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadits Bukhari dan Muslim. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat wa rajabun mudar. Bulan itu ada 12, sedangkan 4 ada yang haram. Dan 3 berturut-turut, 1 terpisah, yaitu bulan Rajab yang diagungkan oleh kabilah Mudar. Sehingga Nabi SAW disampaikan dalam sebuah hadis bahwa Rajab itu dimuliakan oleh kabilah Mudar, dan sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan haram adalah bulan yang dilipat gandakan pahalanya, sekaligus diperbesar daripada dosa-dosanya. Maka orang yang mengerjakan perbuatan dosa di bulan ini tidak sama seperti di bulan-bulan halal. Orang yang mengerjakan amal pahala di bulan ini tidak sama seperti amalan-amalan pahala ganjarannya seperti di bulan halal. Oleh karenanya orang yang memaksimalkan bulan Rajab dengan ketaatan, memulai ketaatan, memperbaharui ketaatan, sebagaimana dia akan berjumpa 2 bulan lagi dengan bulan Ramadan, kurang dari 2 bulan kita akan berjumpa dengan istimewa. Itulah sebab mengapa Allah haramkan bulan Rajab menjadi salah satu bagian dari bulan yang haram, untuk mempersiapkan pemanasan, preparation, agar kita bisa berhadapan, start kick off di bulan Ramadan, menghadapi event besar, event yang Allah abadikan di dalam Quran, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan yang turunkan Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, syahrun mubarak, atakum syahrun mubarak, akan datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, dia adalah bulan Ramadan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, khatib kembali mengingatkan kembali tentang amalan-amalan yang dikerjakan oleh sebagian masyarakat di bulan-bulan haram ini. Sebagian di antara mereka ada yang mengerjakan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Di antaranya adalah mengerjakan puasa-puasa tertentu di bulan Rajab.
atau salat-salat tertentu di bulan Rajab. Diriwayatkan banyak oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di zaman-zaman mereka telah banyak orang yang berbuat perkara-perkara yang diada-adakan dalam perkara agama. Di antaranya adalah mereka melakukan salat raghaib di Jumat yang pertama. Mereka melaksanakan puasa Rajab dengan fadilah-fadilah keutamaan tertentu yang mereka sangkakan dan ternyata bersandar dari hadis yang dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagiannya justru bersandarkan kepada hadis yang maudhu waliyadzubillah. Kita tahu semua dosa yang besar bagi orang yang mengerjakan amalan-amalan yang tidak ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ikut menyebarkan daripada riwayat-riwayat yang tidak benar, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir yang diriwayatkan ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatuhu 'ala al-kadhib, yang diriwayatkan dari generasi ke generasi yang tidak ada kemungkinan untuk di antara mereka berbuat kebohongan, yaitu hadis berkenaan dengan man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah kaflingnya di neraka. Itulah kekhawatiran kita tentang banyaknya amalan-amalan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, padahal keutamaan bulan Rajab adalah kita beramal atas kebiasaan-kebiasaan yang sudah lumrah di tengah-tengah masyarakat, atas hadis-hadis yang memang sudah masyhur di tengah-tengah masyarakat, hadis-hadis yang memang bersandar dari sumber yang sahih, dari sanad-sanad yang sahih. Itulah kita mengamalkan daripada amal-amalan tersebut. Di antaranya para ulama mengatakan, bagi siapa saja yang terbiasa puasa Senin Kamis, bagi siapa saja yang terbiasa puasa Ayyamul Bid di 3 hari dalam setiap bulannya, maka hendaknya dia membiasakan untuk mempersiapkan bulan Ramadan dengan berbanyak puasa sunnah yang biasa dia lakukan, bukan mengadang-adakan puasa baru di hari-hari tertentu, di tanggal-tanggal tertentu dengan mengharap fadilah-fadilah tertentu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjadikan bulan haram ini menjadi bulan haram. Allah menjadikan bulan Rajab menjadi bulan yang haram. Allah menjadikan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram sebagai bulan haram. Demikianlah Allah sendiri yang mengatakan bahwa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dia yang menciptakan, dia pula yang menentukan. Dia yang menciptakan, dia pula yang memilih. Maka Allah terserah memilih siapa saja di antara miliaran makhluknya yang menjadi nabi. Di antara miliaran makhluknya yang menjadi nabi hanyalah 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi yang disebutkan dalam Quran hanya 25 saja. Dari 25 itu yang menjadi rasul, ulul azmi minar rusul, hanyalah 5 saja. Dan dari 5 tersebut yang menjadi Khalilur Rahman adalah 2 saja, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dari 2 tersebut yang membuka pintu surga dan yang memberikan syafa'atul uzma adalah Nabi SAW. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka dari 12 bulan ini Allah menentukan 4 untuk menjadi bulan haram sebagai tambahan dari pahala-pahala kita. Barangkali di antara kita ada yang salatnya banyak yang lalai, ada yang baca Qur'annya banyak yang kurang, ada yang sedekahnya banyak yang kurang, maka Allah sediakan bulan haram ini sebagai pengganjar bagi pahala-pahala yang selama ini kurang. Allah berikan banyak bonus-bonus di bulan ini, maka barang siapa yang mempermaksimalkan bulan haram dengan ketaatan dan memulai kebiasaan-kebiasaan barunya dengan kebaikan, maka akan Allah mudahkan di bulan-bulan berikutnya. Sebagaimana bulan ini pemanasan, maka Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan dalam Lataiful Ma'arif di dalam kitabnya bahwa bulan Rajab adalah bulannya menanam, dan bulan Sya'ban adalah bulannya menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulannya menuai. Bagaimana mungkin kita bisa menuai? Bagaimana mungkin kita bisa memanen sekiranya kita tidak menanam dan menyiram di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban? Maka kedua bulan ini menjadi poin penting bagi kita untuk kembali mengingatkan kita kepada amal pahala yang Nabi SAW lakukan, kepada puasa-puasa sunnah yang beliau biasa kerjakan, yaitu puasa Senin Kamis, puasa Daud apabila memang Allah mampukan. Maka itulah hendaknya dimulai sejak bulan ini dan begitu pula bulan-bulan yang akan datang. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, karena siapa yang mengagungkan apa yang Allah agungkan, siapa yang muliakan maka apa yang Allah muliakan, siapa yang menganggap penting apa yang Allah anggap penting, maka Allah akan anggap penting dia, Allah akan muliakan dia, Allah akan agungkan dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja mengagungkan syiar-syiar dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ini bulan Rajab menjadi turning point kita, menjadi game changer bagi kita untuk kembali mengingatkan kita bahwa amal pahala yang Allah berikan di bulan ini tidak sama dengan amal pahala yang Allah berikan di bulan lain. Sama seperti ketika kita beribadah di tanah haram, berbeda amal pahalanya dengan kita beribadah di tanah yang halal. Begitu pula bulan-bulan yang Allah muliakan, Allah sediakan untuk memuliakan
orang yang memuliakannya, dan Allah akan hinakan orang yang menghinakannya. Maka jangan sekali-kali kita berbuat kemaksiatan. Sekiranya ada kemaksiatan yang kita lakukan, segeralah kembali kepada Allah. Allah sendiri yang mengatakan, "Fala tadlimu fihin anfusakum." Jangan kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan ini. Sebabnya kemurkaan Allah yang sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, sebagaimana kabilah Mudhar yang mereka biasa mengharamkan apa yang juga Allah haramkan di bulan-bulan ini. Di bulan Rajab mereka tidak berperang, dan begitu pula kita sebagai umat Islam dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan yang Allah haramkan, sekaligus memperbanyak amal-amal saleh yang biasa kita kerjakan dan biasa kita mampukan. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril dhanbi wal khati'ah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayh. Alhamdulillahil khaliqil wujudi minal adam وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي ونسلم على رسوله الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبينا والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر بعيسى بن مريم ودعا بعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قاعد بيت الله المحرم وصلى الله على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan, khatib di dalam khutbah kedua ini kembali mengingatkan diri khatib pribadi dan juga para jemaah sidang Jumat sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan di bulan-bulan Rajab, di bulan-bulan yang Allah haramkan. Tidak terkhusus pada bulan Rajab saja, tapi di bulan-bulan lainnya, karena tidak kita ada yang tahu kapan kita diwafatkan, di mana kita diwafatkan, di detik seperti apa kita diwafatkan. Hari ini hidup, hari ini kita sholat, boleh jadi besok disolatkan. Hari ini berada di belakang imam, besok boleh jadi berada di depan imam karena untuk disolatkan. Oleh karenanya hari demi hari, waktu demi waktu, dia berkata kepada satu dengan yang lainnya, duqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani. Detak jantung manusia terus berdetak dan dia mengatakan bahwa detik demi detik, menit demi menit adalah bagian daripada rangkaian hari-hari kita. Sehari begitu berlalu, maka berlalu pula puzzle-puzzle dalam kehidupan kita. Maka maksimalkan daripada apa yang Allah mampukan. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا حي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المخلصين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم عليك باليهود الصهيونيين الملعونين اللهم عليك بهم اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر قوموا إلى صلاتكم